Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya, Eko Prasetyo. Selamat datang di ruang belajar. Ada satu rahasia penting yang sangat jarang dipahami oleh banyak orang terkait tentang bagaimana cara menjadi kaya. Rahasia inilah yang membedakan ada sebagian besar orang yang mampu bertumbuh menjadi kaya, sementara sebagian yang lain mereka stuck, mereka nggak berubah, bahkan cenderung tambah miskin. Apa sih rahasia besar itu? Yuk temukan jawabannya secara ringkas di video berikut ini. Ketika kita belajar akuntansi dulu, kita mengenal 3 konsep penting dalam persamaan akuntansi, yakni harta sama dengan hutang ditambah dengan modal. Dari konsep ini sebenarnya kita bisa mengambil pelajaran berharga. Jika kita ingin menjadi kaya, maka kita harus mampu mengubah harta kita menjadi modal, bukan mengubah hutang menjadi harta. Di titik inilah perbedaan utama antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Orang-orang kaya punya kemampuan mengumpulkan harta mereka dan kemudian mengubahnya menjadi modal. Mereka ketika mengubah harta menjadi modal punya potensi untuk menghasilkan uang, punya potensi untuk menumbuhkan pendapatan, punya potensi untuk mengakumulasi kekayaan yang jauh lebih besar. Sementara jika mereka hanya membiarkan harta sebagai harta, potensinya jelas. Harta itu punya sifat mengalami penyusutan, mengalami penurunan. Di titik ini, harta hanyalah menjadi sebuah beban. Orang-orang miskin ketika bekerja, mereka itu hanya fokus mengumpulkan harta benda, membeli mobil, membeli rumah. Sementara orang-orang yang punya potensi kaya, mereka berbeda. Ketika mereka bekerja, mereka fokus mengumpulkan modal. Katakanlah ada 2 orang yang sama-sama bekerja sebagai seorang tenaga kerja migran. Mereka bekerja ke luar negeri dengan satu tujuan, mengumpulkan uang. Namun mereka punya visi berbeda. Orang pertama, mereka hanya fokus mengumpulkan harta. Ketika bekerja ke luar negeri, fokus mereka membeli rumah, membeli mobil. Sementara orang kedua, mereka ketika keluar negeri, mereka sudah punya satu niatan, yaitu mengumpulkan modal. Ketika mereka punya uang dikumpulkan, maka uang itu akan dijadikan sebuah modal, yang kemudian modal itulah yang akan membuat dia hidup menjadi lebih baik pada saat pulang. Dia sengaja membeli sebidang tanah, kemudian tanah itu dikelola dengan baik sebagai lahan pertanian. Kemudian ia membeli lahan pinggir jalan, kemudian lahan pinggir jalan itu dibangun menjadi sebuah ruko. Setelah 10 tahun, hasilnya akan terlihat berbeda. Mereka yang tujuannya hanya mengumpulkan harta, setelah pulang ke rumah dia bingung, saya mau kerja apa? Dia nggak punya uang, nggak punya tabungan, karena seluruh uangnya habis menjadi harta benda berupa rumah, berupa mobil, kendaraan, dan perabot rumah tangga. Sementara orang kedua, ia sudah memiliki lahan pertanian, memiliki sebuah ruko, kemudian ia juga memiliki sejumlah uang yang dijadikan sebagai modal untuk membangun usaha. Ilustrasi ini juga dapat dilakukan untuk Anda yang merupakan seorang pekerja. Ketika kita sudah bekerja, kita itu menerima penghasilan. Penghasilan itu ada baiknya tidak hanya kita habiskan untuk membeli harta benda, tapi juga membangun sebuah modal, misalkan tabungan. Misalkan kita menabung sebagian besar uang kita, kemudian setelah terkumpul, uang tersebut kita jadikan sebagai modal untuk membangun usaha sampingan. Di titik ini, orang-orang yang punya potensi kaya, mereka lebih fokus, mampu untuk mengubah harta menjadi modal. Sebaliknya, orang-orang yang punya potensi miskin, mereka hanya fokus mengumpulkan harta benda. Bahkan ada yang lebih parah lagi dalam menyikapi hutang. Orang-orang kaya itu menggunakan hutang untuk membangun modal mereka, untuk menumbuhkan bisnis mereka. Sementara orang-orang miskin menggunakan hutang untuk membeli harta benda, membeli mobil, membeli sepeda, membeli rumah, membeli barang-barang lain yang hanya membuat mereka terlihat kaya. Dari uraian singkat ini, jika kita menyimak konsep dasar persamaan akuntansi di mana harta sama dengan modal ditambah hutang, ini punya implikasi besar jika kita bawa dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kalau kita ingin kaya, perbesarlah modal, ubahlah harta kita menjadi modal. Kemudian, kalaupun kita berhutang, maka gunakanlah hutang itu juga untuk membangun usaha. Jadikan semuanya sebagai sebuah modal untuk mewujudkan kekayaan yang jauh lebih besar.
jangan konsumtif. Satu lagi, orang miskin itu mereka hanya fokus menabung, hanya fokus mengumpulkan harta, tapi kemudian hartanya itu akan dimanfaatkan oleh orang-orang kaya untuk membuat mereka menjadi lebih kaya. Lewat apa? Lewat mekanisme hutang. Jadi mungkin buat kamu yang hari ini bekerja kemudian menabung itu sudah bagus, tapi tolong jangan berhenti di situ. Karena tanpa sadar jika kita hanya menabung, kita itu sedang menyiapkan modal untuk orang-orang kaya untuk menumbuhkan dan membangun bisnis mereka. Jadi terus bagaimana dong? Ya kita harus menggunakan tabungan kita sebagai modal. Pendek kata, kita harus investasi. Kalau kita tidak investasi, ya selamanya kita akan miskin. Sulit banget untuk menjadi kaya hanya mengandalkan penghasilan semata. Tanpa adanya investasi, potensi pertumbuhan finansial kita itu akan sangat lemah. Pada akhirnya, yuk bijak. Jangan fokus mengumpulkan harta, tapi fokuslah membangun modal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.